Saya ingin memulai dari sedikit bagian kitab Hidayatus Salikin tentang statusnya ilmu tasawuf. Bagi Syekh Abdus Somad, ilmu tasawuf ini tergolong ilmu yang fardu ain. Kata beliau, segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua, ilmu syara' yang dinamakan akan dia ilmu fikih. Ketiga, ilmu batin yang dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ini bahasanya bahasa Melayu ya teman-teman. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin atau ilmu tasawuf, maka yaitu mengetahui segala hal yang akan menyelamatkan agar amal-amal yang ia kerjakan tidak menjadi rusak. Seperti mengetahui sesuatu yang dapat membatalkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Jadi maksudnya Syekh Abdus Somad, setiap muslim ingat-ingatlah ada 3 ilmu yang fardu ain. Fardu ain berarti setiap muslim harus tahu ini. Tidak boleh tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti bagian dari agama kita akan rusak. Yang pertama ilmu tauhid, tentang akidah, tentang keimanan. Wajib setiap muslim ngerti apa yang harus diimani, apa yang harus diakidai, dan apa yang jangan. Yang kedua ilmu syara' atau ilmu fikih. Ini berhubungan dengan aktivitas lahiriah, aktivitas peribadatan kita. Ya kita harus tahu gimana caranya sholat, bagaimana aturannya zakat, aturannya puasa, aturannya kurban, dan lain-lain. Ini namanya ilmu syara'. Wajib juga tahu. Muslim kok tidak ngerti sholat, ya jangan tenang-tenang saja, harus belajar. Kok tidak ngerti caranya puasa, ya jangan diam saja, belajar. Karena ini fardu ain, tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang bergantung pada yang lain nanti namanya fardu kifayah. Orang lain sudah bisa, saya wakil saja, tidak boleh. Akidah, fikih, tidak boleh wakil. Harus ngerti, karena ini berhubungan dengan perilaku keberagamaan kita. Yang ketiga, baru ilmu batin atau ilmu tasawuf. Ini penting, karena tasawuf adalah kunci agar akidah dan fikih tadi tidak menjadi rusak. Kenapa kok bisa rusak tauhid dan fikih tanpa akidah? Ya rusak karena batinnya rusak, batinnya tidak terjaga. Misalnya akidahnya sih benar, tapi orangnya sombong, suka menyakiti orang lain. Ini kan batinnya rusak. Ya akidahnya jadi tidak sempurna. Fikihnya bagus, sholatnya tertib sekali, syarat rukunnya terpenuhi dengan sempurna, tapi tidak ada khusyuknya, tidak ada batinnya, tidak ikut sholat, ya amalnya jadi rusak. Fisiknya benar, cuma kan kesempurnaan fisik tanpa didukung oleh kebaikan batin, itu kan seperti casing yang tidak ada isinya. Sholat yang batinnya tidak ikut mungkin ya lebih seperti gerak badan biasa. Puasa yang batinnya tidak ikut itu kan lebih seperti diet biasa. Maka kita juga harus belajar ilmu batin atau tasawuf. Kalau menurut hadis kan nanti ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu berhubungan sama akidah, tauhid tadi. Islamnya berhubungannya dengan syariat, syara' atau fikih. Dan ihsannya berhubungan dengan tasawuf atau ilmu batin tadi. Demi kesempurnaan akidah dan amal kita. Jadi ini di Hidayatus Salikin ditegaskan ini. Jadi ada
ternyata 3 ilmu ini ya fardu ain. Berarti teman-teman harus berusaha untuk belajar 3 ilmu ini. Terus sekarang kita masuk ke Sairus Salikin. Kita awali untuk melanjutkan tadi yang tasawuf. Terus gimana Pak caranya kita belajar tasawuf? Kalau menurut Syekh Abdus Somad, belajar tasawuf itu ada level-levelnya, ada tahapan-tahapannya. Ini dijelaskan di Sairus Salikin. Tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama untuk mubtadi' pemula. Yang kedua untuk mutawasid, kelas tengah. Dan yang ketiga untuk muntahi. Muntahi ini kelas puncak, kelas akhir, kelas yang sudah lulus, mau lulus. Jadi teman-teman yang tertarik dengan tasawuf, kan banyak itu yang muda-muda itu kan senang dengan kajian-kajian yang coraknya sufistik. Pahami level-level ini biar nggak keliru. Karena kalau kita salah level, nanti jangan-jangan kita loncat-loncat. Ya syukur-syukur ada gurunya yang bisa nonton. Kan banyak juga yang maunya autodidak, saya belajar sendiri Pak, memperbaiki akhlak sendiri, ya monggo. Tapi perhatikan level. Level paling dasar itu level mubtadi. Diingat-ingat ya, setiap level ada kitabnya. Maka pilihan kitab itu penting. Anda ada di level mana, berarti lebih dulu kaji kitab sesuai level Anda. Jangan ujuk-ujuk naik ke level yang tertinggi. Jadi yang pertama paling dasar itu level mubtadi. Level mubtadi itu orang yang masih mudah tergoda oleh nafsu, meskipun sudah niat akan membersihkan diri. Jadi ini orang yang siap-siap mau menempuh perjalanan di awal. Nah, biasanya mulai bersih-bersih tazkiyatun nafas. Ini orang mubtadi. Kitabnya ada banyak sih kalau di situ. Di situ saya bawa 3 saja saya sebut. Misalnya kitab-kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Arba'in fi Usuluddin. Itu kan kitab-kitab dasar. Cirinya carilah oleh teman-teman kitab-kitab untuk pembersihan diri dulu, tentang gimana caranya agar tidak banyak maksiat, tidak banyak dosa, agar tidak mudah marah dan lain sebagainya. Pak, kalau saya sudah sampai level tinggi, apa sudah tidak butuh lagi kitab-kitab itu? Masih butuh, katanya Syekh Abdus Somad. Kalau untuk mubtadi memang kitab ini primernya untuk membersihkan diri dari maksiat lahir, maksiat batin. Bagi kelompok kedua yang mutawasid, kitab-kitab di level mubtadi ini penting juga untuk hati-hati menghadapi maksiat batin. Jadi ada gunanya, masih boleh. Pak, saya sudah level tinggi nih sufinya, apa kitab-kitab kelas bawah itu masih boleh saya baca, masih manfaat? Ya masih. Kalau kamu kelasnya mutawasid, kitab-kitabnya anak-anak mubtadi itu penting untuk menjaga kita dari maksiat batin. Kemudian, kalau untuk muntahi Pak, orang kalau definisinya muntahi itu yang paling tinggi tadi, kalau menurut saya Abdus Somad adalah orang yang hatinya telah suci dari maksiat batin. Sibuknya hanya Allah saja. Bagi kelompok muntahi, kitab-kitab mubtadi ini penting untuk menyibukkan diri kita dengan Allah. Biar kita tidak aneh-aneh daripada melakukan sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang bisa mengotori kedekatan kita dengan Allah. Kitab-kitab mubtadi bisa jadi alternatif untuk refreshing, menyibukkan diri kita dengan Allah. Jadi ini untuk yang level mubtadi.
Jadi harus diawali dari yang dasar, Bidayatul Hidayah dan kitab-kitab yang serupa. Baru kalau sudah mubtadi'nya beres, naik ke level kedua, kitab-kitab mutawassit. Kitab-kitab mutawassit ini kitab kelompok yang sudah sedikit naik kelas. Mutawassit ini orang yang ada di pertengahan jalan suluk. Kalau dalam bahasanya Syekh Abdus Somad, adapun martabat yang kedua, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat manfaat bagi orang yang mutawassit, yang mempunyai hati, yakni orang yang telah sampai suluknya itu kepada pertengahan jalan ilmu torekot, yaitu orang yang telah dibukakan Allah dengan barokah suluknya itu, dan dengan berkat itu ia membanyakkan aurat, dan dengan membanyakkan aurat atau zikir Allah itu akan hatinya dengan nur iman dan dengan ain takwa. Jadi orang-orang yang mutawassit ini sudah melakukan suluk, sekarang ada di tengah perjalanan. Di antara cirinya sibuk dengan zikir kepada Allah. Karena kesibukannya dengan zikir, maka dia dipenuhi oleh nur iman, cahaya keimanan, dan ain takwa, dan ketakwaan. Ini berarti sudah jalan, sekarang sedang menjalani thariqat, ada di pertengahan. Nah, orang yang di level 2, kitabnya antara lain karya-karyanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Hikam, At-Tanwir, atau At-Tanwir fi Isqatit Takbir, atau Lataiful Minan, yang sudah ada terjemahannya, kelihatannya semuanya. Apalagi yang Al-Hikam. Al-Hikam ini kan populer sekali. Banyak orang ngaji Al-Hikam. Tapi katanya Syekh Abdus Somad, Al-Hikam ini untuk para mutawassit, orang yang sedang menempuh perjalanan suluk. Bagi para pemula lebih baik yang kelas mubtadi' tadi, yang didalami dulu. Kalau bagi kelompok mubtadi' apa boleh Pak mengkaji yang level mutawassit? Ya nanti, ya kalau boleh tidak boleh itu kan haknya setiap orang untuk belajar. Tapi kalau loncat, khawatirnya nanti salah jalan. Loncat level, harusnya masih dasar, yang dikaji yang mutawassit. Batinnya masih belum bersih, isinya masih duniawi, masih kacau, belum tazkiyah, sudah dimasuki wawasan-wawasan filsafat yang agak tinggi. Oke, nanti jadinya bisa salah jalan. Maka katanya Syekh Abdus Somad, ayo diikuti ritme dan level-levelnya. Tapi bagi orang muntahi, Pak, apa kitab-kitab mutawassit ini berguna? Ya, kalau bagi yang sudah muntahi, membaca level di bawahnya itu masih banyak manfaatnya. Itu di kalimat selanjutnya, dan memberi manfaat pula ia bagi orang muntahi yang mempunyai roh, yakni orang yang arifin, yang telah suci hatinya daripada yang lain, daripada Allah, dan sampai ia kepada makam zauq, yakni makam ma'rifah akan Allah dengan hakul yakin, dan seterusnya. Silakan dibaca di slide-nya itu kutipan dari kitab Sairus Salikin di level 2 ya, Al-Hikam dan lain-lain tadi, termasuk Futuhul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti kalau di Sairus Salikin tidak cuma kitab itu, ada banyak. Teman-teman yang ingin mengerti kitab apa saja untuk level mutawassit, silahkan di refer langsung ke Sairus Salikin, termasuk apa saja yang untuk mubtadi'. Nah, yang ketiga baru level muntahi. Ini level puncak, level yang paling tinggi. Para khawasul khawas.
Adapun martabat yang ketiga, maka yaitu ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi muntahi, yakni orang yang telah sampai mengetahui ilmu hakikat, yaitu orang yang arifin, yang mempunyai roh yang telah dibukakan oleh Allah hati mereka akan ilmu laduni, dan dengan dia makrifah akan Allah Ta'ala dengan ainul yakin dan hakul yakin. Itu kalimat dari Sairus Salikin. Ini orang yang sudah nyampe akhir perjalanan, sudah ketemu puncaknya suluk, sudah hakul yakin, dan sudah bersentuhan dengan ilmu hakikat, ilmu laduni. Orang-orang di level ini, kitab-kitabnya juga banyak. Nanti dicek di Sairus Salikin. Misalnya karya-karyanya Ibnu Arabi, Fususul Hikam, Futuhat Makiyah, atau karyanya Abdul Karim Al-Jili, Insan Kamil. Kalau yang karyanya Imam Ghazali yang termasuk muntahi itu Mishkatul Anwar. Kalau para sufi Nusantara, misalnya karya-karyanya Syekh Hamzah Fansuri atau Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Meskipun di Nusantara terus jadi kontroversial karya-karya beliau-beliau ini. Mungkin karena belum paham levelnya, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi ini level tinggi. Kalau sudah level ini ya boleh. Yang masih level mubtadi, kalau bisa ya jangan jujuk ke sini. Ini sarannya Syekh Abdus Somad. Kuatirnya apa? Ini ya penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Katanya Syekh Abdus Somad dari Sairus Salikin, sah dan bermula segala ilmu tasawuf yang tersebut dahulu itu dan lainnya sekaliannya, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Tetapi ilmu tasawuf yang pada bicara ilmu hakikat yang tersebut pada martabat yang ketiga itu tiada memberi manfaat ia melainkan bagi orang yang muntahi. Adapun orang yang mubtadi, yang tiada mahir ia dalam mengetahui ilmu syariat dan mahir ia dalam ilmu torekot, maka yaitu barangkali jadi mudorot akan dia dan barangkali jadi sindik. Seperti kata Imam Malik dahulu, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Artinya, barang siapa mengkaji ilmu tasawuf dan tiada mengkaji ilmu fikih, maka sesungguhnya jadi zindik. Jadi ini peringatan dari Syekh Abdus Somad. Ilmu-ilmu tasawuf yang tingkat tinggi tadi, yang untuk level muntahi, kalau dibaca orang yang belum nyampe levelnya, kemungkinan lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Syekh Abdus Somad menyitir dawuhnya Imam Malik, salah satu imam madhab dalam Islam, kan ini populer sekali, malah sering dipakai oleh orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa bertasawuf dan tidak memahami fikih, maka dia sesungguhnya sudah menjadi sindik. Sindik itu orang yang merusak Islam dari dalam. Ada, kalau zaman para sahabat, para tabi'in dulu, ada orang-orang tertentu yang memang masuk Islam dan niatnya masuk Islam itu untuk merusak Islam dari dalam. Nah, orang-orang ini disebut sindik. Nah, katanya Imam Malik, orang yang bertasawuf tapi tidak ngerti syariat, tidak ngerti fikih, kemungkinan dia jadi zindik, malah ngerusak. Kalau katanya Syekh Abdus Somad, hati-hatilah kalau memang belum levelnya. Toh tidak ada manfaatnya kalau memang belum levelnya membaca yang tinggi-tinggi itu. Ini sebenarnya upaya dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani untuk menjembatani kontroversi perdebatan
antara aliran wujudiyah di Nusantara dengan yang tidak wujudiyah. Seperti yang wujudiyah seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Jadi dalam sejarah tasawuf Nusantara kan ada pertikaian antara murid-muridnya Syekh Hamzah Fansuri yang punya gagasan wujudiyah dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ini konflik beda pandangan yang bahkan sampai berdarah-darah, melibatkan eksekusi-eksekusi. Maka konflik ini berkepanjangan dan ditengahilah oleh Syekh Abdus Somad ini antara lain untuk menunjukkan bahwa tasawuf itu ada level-levelnya. Yang memang belum levelnya ya jangan masuk ke sana dulu, ikuti tahapan-tahapannya. Tapi bukan berarti yang level tinggi itu tidak ada atau pasti sesat. Tidak, level tinggi ya kalau sudah levelnya dia akan membawa banyak manfaat. Jadi boleh orang nyampe level muntahi kalau memang sudah nyampe. Jadi ini penjelasan tentang tasawuf tingkat muntahi. Makanya kalau ada orang, loh Pak yang itu kan level tinggi Pak, tidak bisa dijelaskan. Ya, kalau memang belum levelnya ya memang belum. Kalau untuk kita yang level mubtadi mungkin, atau jangan-jangan kita mubtadi aja belum, niat tazkiyatun nafas aja belum.